Halo semuanya, bertemu lagi dengan gua. Karena gua tuh hampir 1 tahun gak upload video gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini gua tuh bakal melanjutkan merangkum film 12 Weeks episode kelima dan keenam. Buat kalian yang belum tahu episode sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah deskripsi video saya ini. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke jalan ceritanya. Film dilanjutkan dengan Taesan yang berlari dari kejaran Seungwoo karena dia harus menyelamatkan diri. Terlihat Kim juga mengejar Taesan. Singkat cerita, Taesan sembunyi di sebuah mobil pengangkut sampah karena Seungwoo mencurigai mobil tersebut. Dia ingin membukanya, tetapi dia malah melihat bayangan dan langsung mengejarnya karena mengira itu adalah bayangan Taesan. Ternyata bayangan itu adalah Kim yang akhirnya berhasil mengecoh Seungwoo. Di saat Seungwoo sudah tertipu, Kim kembali lagi ke mobil pengangkut sampah, berniat untuk memeriksa. Tak lama petugas kebersihan datang yang menjadikan Kim tidak jadi memeriksanya. Kemudian Jindu diajar Seungwoo karena menelponnya saat pengintaian, menjadikan upayanya gagal untuk menangkap Taesan. Singkat cerita, Jaekyung dan dua rekannya sedang rapat. Mereka mendapat fakta bahwa di tahun 2008, Taesan menggantikan Monsuk lagi masuk penjara. Lalu ada sebuah fakta baru terkait seorang pria bernama Mr. Han Chi-guk yang tanahnya diambil oleh Monsuk untuk dijadikan sebuah gedung. Mr. Han dulunya adalah bos geng, tetapi di saat putranya meninggal, geng itu akhirnya dibubarkan. Mereka mengumpulkan fakta bagaimana antara Seohee dan Monsuk bisa menjalin hubungan. Dulunya, Taesan pernah memiliki pacar seorang guru tari saat di Busan. Kemudian Jaekyung menyuruh Sang-hun untuk mencari tahu informasi pacar Taesan. Tak lama Jaekyung mendapat kabar kalau Monsuk juga mati dibunuh Taesan dan mereka segera ke TKP. Di sana semua petugas sedang memeriksa sidik jari di TKP. Tentu Jaekyung memarahi Seungwoo yang melakukan pengintaian sendiri tanpa meminta bantuan. Kemudian Taeknam datang mendekat dan membela Seungwoo. Kalau Seungwoo juga sama kecewanya seperti Jaekyung. Seungwoo berkata jika dia akan bertanggung jawab dan menangkap Taesan dengan tangannya sendiri. Tetapi Jaekyung malah semakin marah dan menyebut kalau Seungwoo sok-sokan menjadi yang terbaik. Kemudian kita dilanjutkan dengan Kim yang mengikuti mobil pengangkut sampah, di mana dia yakin ada Taesan di dalamnya. Merasa jeram, akhirnya Taesan berani keluar dari persembunyiannya. Dia berdiri seolah menantang Kim. Dengan perasaan marah, Taesan membuang sampah di mobil yang ditumpanginya untuk menghalangi jalan Kim yang membuat mobilnya menabrak pembatas jalan. Kemudian pengemudi truk tersebut keluar dan melihat mobil menabrak akibat dari sampah yang dibawanya. Pengemudi tersebut memfoto mobil Kim karena dia mau bertanggung jawab dan tidak ingin dimarahi bosnya. Tetapi Kim langsung memutar arah mobilnya untuk menghindari mobil pengangkut sampah tersebut. Karena berita sudah booming di kota Seoul, In Hye sampai syok mendengar berita jika Taesan membunuh sahabatnya sendiri. Kemudian Dr. Park menemui In Hye dan tahu jika In Hye sudah mendengar berita itu. Dr. Park memberitahu jika operasi ini juga penting bagi Seungwoo. Jadi ada baiknya In Hye menceritakan tentang ini kepada Seungwoo agar dia bisa membantu. In Hye menjelaskan Taesan sudah berpesan kepadanya agar tidak bercerita kepada siapapun jika Taesan adalah ayah Sojin, karena Sojin bisa dalam bahaya. Dr. Park menjelaskan jika dia juga khawatir jika terjadi apa-apa di tengah kaburnya Taesan. Jadi hanya Seungwoo lah yang bisa melindungi Taesan untuk Sojin. Setelah semua yang terjadi, Taesan akhirnya berhasil melepas borgol di tangannya menggunakan kawat yang dia temukan di mobil sampah tadi. Sojin kembali hadir dalam imajinasi Taesan. Kemudian ayah dan anak itu kembali berbincang-bincang.
생각해봐야지. 자수 안 할? 티카까지 찾았으니까. 무섭다. 바보 같아 보이니까 그러지. 내가 등신 같아 보이는 거지. 그래. 두 명도 못 봤고. 어떡하든 꼭 살아남을 거야. Lagi-lagi gagal, Kim berlutut di depan ayahnya dan Daejun memaki-maki Kim yang gagal lagi menangkap Taesan. Monsuk menyuruh Kim berdiri, asal Kim tidak menyerah menangkap Taesan. Kim memberitahu ayahnya jika kamera itu tidak ada di rumah Go Mansuk karena dia sudah menggeledah setiap sudut rumah dan tidak menemukannya. Monsuk juga menyuruh kedua anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang mungkin dihubungi Taesan. Sukdo yang ada di rumah sakit berniat untuk kabur karena dia pasti akan dibunuh Monsuk karena sudah memberitahu Taesan bahwa Monsuklah yang menjebak Taesan. Saat itulah Sukdo berpas-pasan dengan In Hye dan teringat bahwa In Hye pernah datang ke Pegadaian untuk mencari Taesan. Tentu informasi ini akan dia gunakan untuk menyelamatkan dirinya dari Monsuk. Seungwoo juga terlihat galau saat mengetahui bahwa nomor In Hye lah yang ada di daftar panggilan masuk ponsel Taesan hari itu, hari di mana Misuk terbunuh. Dia bertanya-tanya bagaimana In Hye bertemu dan kenal dengan Taesan yang brutal seperti itu. Malam itu akhirnya hujan turun dengan derasnya. Di saat Taesan sedang menikmati buah yang dia petik di pohon, dia mendengar suara orang merintih kesakitan dan ternyata itu adalah seorang wanita dengan perut besar yang sepertinya akan melahirkan. Karena suami wanita itu sedang wajib militer sehingga dia hanya sendiri, akhirnya Taesan membantu wanita tersebut. Singkat cerita, Taesan membawa wanita hamil itu ke rumah karena tidak mungkin baginya ke rumah sakit, di mana setiap sudut sudah terpampang wajahnya. Kemudian Taesan mempersiapkan segala perlengkapan untuk melahirkan. Taesan benar-benar membantu wanita itu. Dia memegang tangan sang wanita dan memberi aba-aba agar wanita itu mendorong dengan sekuat tenaga, lalu mengambil nafas panjang. Kemudian Taesan seakan merasakan sakitnya dan teringat akan masa lalu saat meninggalkan In Hye. Taesan mengatakan pada In Hye bahwa bayi yang dikandung In Hye adalah beban untuknya. In Hye jelas terkejut dan tidak percaya karena awalnya Taesan sangat senang mengetahui dia hamil. In Hye hanya bisa menangis saat Taesan menyuruh aborsi. Kemudian Taesan berniat meninggalkan In Hye yang sedang terpukul hatinya. Tapi tanpa In Hye tahu, Taesan juga bersedih dengan semua ini. Dia sangat mencintai In Hye dan bahagia mengetahui In Hye hamil, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Inilah yang terbaik yang bisa dia berikan untuk In Hye dan untuk keselamatan wanita yang dicintainya itu. Keesokan harinya, Taesan memaksa In Hye masuk ke ruang aborsi. Setelah keluar rumah sakit, Taesan menangis sedih, bahkan dia tak mampu menahan tubuhnya dan ambruk ke tanah. Ini sungguh hal yang di luar keinginannya. Tepat saat itu anak buah Monsuk datang dan mengingatkan kalau Taesan harus segera menyerahkan diri ke polisi karena telah membunuh Park Ho-sik, ayah jaksa Jae-kyung. Kita kembali di mana Taesan sudah berhasil membantu wanita hamil itu melahirkan dengan selamat. Dia kembali lagi teringat akan perjuangan In Hye yang pasti menyakitkan saat melahirkan Sojin ke dunia. In Hye juga pasti kesepian pada saat itu. Taesan menangis terseduh karenanya. Dia menangis sampai dadanya terasa sakit, menyesal dengan semua yang dia lakukan. Kim memilih pisau yang akan dia gunakan untuk membunuh Taesan. Pisau kecil itu dia masukkan ke dalam ballpoint, sehingga tidak ada yang tahu jika itu adalah sebuah pisau. Seo-hee kembali bertemu Monsuk di suatu tempat yang tidak akan diketahui orang. Di sana Seo-hee mengancam akan membunuh Monsuk
jika sampai Monsuk mengacaukan acara lelang yang merupakan proyek terakhirnya. Monsuk menjawab sebelum Seohee membunuhnya, dia akan memotong kepalanya sendiri. Jadi Seohee tenang saja. Di kala pagi hari, Hang Jungwoo datang ke rumah Jae-kyung. Dan di sana Jungwoo melihat whiteboard Jae-kyung yang berisi tentang Monsuk dan Seohee. Jungwoo meminta agar Jae-kyung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Kemudian kita dibawa ke masa lalu Jae-kyung, di mana dulu dia mendapatkan beasiswa dari Jo Seohee. Saat itu Jae-kyung sangat kagum pada Seohee dan berniat menjadi orang sepertinya. Jae-kyung yang senang langsung memberitahu ibunya. Jae-kyung juga bilang jika dia bisa mempertahankan nilainya, maka Seohee akan memberikannya beasiswa penuh. Singkat cerita, Park Ho-sik, ayah Jae-kyung, menghadang anak buah Monsuk yang ingin membakar gedung. Monsuk juga ada di sana dan Ho-sik bersama kedua temannya. Dia berniat akan melaporkan apa yang dia dengar pada wakil serikat buruh. Monsuk menawarkan sejumlah uang, tetapi Ho-sik menolak dan akan tetap melaporkan Monsuk ke pihak yang berwajib. Saat itulah Monsuk langsung menikam perut Ho-sik dengan pisau di tangannya. Jae-kyung melihat itu dari tempat ia berdiri. Kemudian Ho-sik langsung tersungkur jatuh dan dia melihat putrinya akan mendekat. Dengan gerakan kepala, Ho-sik menyuruh Jae-kyung tetap diam di sana dan tidak mendekat. Monsuk mengancam kedua teman Ho-sik agar bungkam, jika tidak ingin bernasib sama seperti Ho-sik. Singkat cerita, Jae-kyung datang ke kantor polisi dan akan melaporkan kejadian yang dilihatnya. Di saat itulah Jae-kyung melihat Seohee juga baru keluar dari kantor polisi dan Jae-kyung langsung menyusul Seohee dengan sepedanya. Tanpa disangka, Seohee bertemu dengan Monsuk dan kenyataan itu semakin membuat Jae-kyung shock. Dia sempat berkata kalau pria itu adalah yang menusuk ayahnya. Jae-kyung belum tahu kalau Seohee berkomplot dengan Monsuk. Seohee menyuruh Monsuk pergi dan Jae-kyung mendekat. Jae-kyung sambil menangis menceritakan yang dia lihat sambil menunjuk Monsuk yang sudah melangkah pergi. Namun jawaban Seohee begitu mengejutkan Jae-kyung. Seohee menjawab kalau ia hanya sendiri dan tidak ada pria yang bersamanya tadi. Seohee bertanya apa penglihatan Jae-kyung bermasalah. Kemudian saat itulah Jae-kyung tahu jika Seohee tidak sebaik yang ia pikirkan dan bertekad akan menangkap Seohee suatu hari nanti. Jae-kyung dikira gadis yang mengalami gangguan mental. Dia juga kehilangan kemampuan bicaranya saking syok dengan semua yang terjadi. Ayahnya pun meninggal 2 tahun kemudian karena gangguan emosional. Singkat cerita, Jungwoo memberitahu agar Jae-kyung kali ini berpikir dari sisi Taesan. Apa yang menyebabkan Taesan kali ini tidak mau diperdaya Monsuk? Dia pasti berjuang untuk sesuatu. Kemudian kalimat itu membuat Jae-kyung berpikir. Seungwoo juga penasaran siapa sebenarnya pendonor Sojin, tetapi Jisuk, Dr. Sojin, belum mengatakan kalau orang itu adalah Taesan. Singkat cerita, Jae-kyung mendapatkan kabar dari Sang-hun jika wanita Taesan dulu adalah In-hye, tetapi belum lengkap informasinya karena dia belum tahu kalau In-hye adalah tunangan dari Seungwoo. Tak lama polisi mendapatkan kabar kalau Taesan ada di sebuah desa dan langsung menuju ke sana. Tentu Kim, anak dari Monsuk, juga mencuri dengar dan juga ada di desa tersebut. Saat itulah polisi sampai di rumah wanita yang dibantu Taesan semalam. Wanita itu akhirnya tahu kalau Taesan adalah seorang buronan. Tapi Taesan dengan wajah memelas berkata bahwa dia bukan seorang pembunuh. Buktinya dia membantunya melahirkan anaknya. Selang beberapa menit, wanita itu membuka pintu dan bilang kalau tidak ada buronan di rumahnya. Dia juga tidak bertemu pria yang mencurigakan. Tetapi Jae-kyung dan teman-temannya ragu terhadap wanita itu. Dan benar saja, Taesan baru saja pergi setelah Seungwoo mendapati baju yang sebelumnya dikenakan Taesan. Di lebatnya hujan yang turun,
Taesan terus berlari. Dia mengikuti arah yang diberitahukan si wanita padanya tadi. Tapi sialnya Seungwoo berhasil menemukan Taesan dan langsung mengejarnya. Hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah tebing. Seungwoo mengarahkan pistolnya pada Taesan. Taesan hanya teringat Sojin. Seungwoo memperingatkan Taesan agar tidak memikirkan hal-hal bodoh yang membahayakan diri Taesan. Tetapi sebuah ketapel yang dilemparkan Kim pada tangan Seungwoo membuat Seungwoo tanpa sadar menarik pelatuk pistolnya. Awalnya Seungwoo ingin menembak Taesan di kakinya, tetapi ketapel itu membuat tangan Seungwoo berpindah posisi dan malah mengenai pundak Taesan, dan Taesan pun jatuh dari tebing yang tinggi itu. Taesan terjatuh ke dalam air. Dia masih sadar dan merasakan sakit teramat di bagian pundaknya. Seungwoo yang ada di atas mendekati ke arah tebing dan melihat jatuhnya Taesan dan terlihat sangat menyesal. Di saat Seungwoo ingin melompat mengikuti Taesan, Jae-kyung datang dan bertanya suara tembakan apa tadi. Melihat ekspresi Seungwoo, Jae-kyung jadi tahu jika tadi Seungwoo menembakkan pistolnya ke Taesan. Tanpa pikir panjang, kedua orang itu melompat turun ke tebing yang di bawahnya memang sungai dengan aliran deras. Singkat cerita, mereka lagi dan lagi gagal menangkap Taesan. Jae-kyung merasa marah, kesal dengan Seungwoo karena dia sudah bilang untuk menangkap Taesan hidup-hidup. Kemudian Seungwoo menjelaskan bahwa seseorang menyerangnya dengan ketapel sehingga bidiannya meleset. Semua jelas terkejut mendengar pernyataan Seungwoo. Berarti ada lagi yang membantu Taesan. Pencarian Taesan pun dilanjutkan. Singkat cerita, Sang Hon sedang menyelidiki mantan pacarnya Taesan yang diketahui bekerja di sebuah kafe, di mana dia mendapat info dari rekan kerja In Hye jika tunangan In Hye adalah Seungwoo. In Hye cemas. Dia teringat saat menelpon Seungwoo tadi dan Seungwoo terlihat tergesa-gesa saat menutup teleponnya. Dia hanya merasa itu ada kaitannya dengan Taesan. Sojin juga terlihat tidak mau ditinggalkan ibunya. Sepertinya Sojin memang lelah karena terapi radiasi yang setiap hari harus dijalaninya. Singkat cerita, Sang Hon mendapat informasi sendiri jika Taesan adalah pendonor Sojin dan dia juga mendapatkan fakta bahwa jika Taesan mati, maka Sojin juga akan ikut mati. Kita kembali ke desa, tempat Taesan jatuh tadi, di mana Taesan berpegangan pada perahu karet sambil dengan suara lemah berteriak minta tolong. Tak lama datanglah laki-laki dengan jas hujan yang terkejut mendapati sosok pria yang sedang terluka dan berpegangan dengan perahu karet itu. Laki-laki itu adalah Mr. Han. Taesan sudah pindah tempat dan lukanya juga sudah dibersihkan. Mr. Han mendekat sambil membawa tanaman obat luka Taesan. Dia juga bilang kalau peluru sudah dikeluarkan dari pundak Taesan. Tiba-tiba saat sedang membalut luka Taesan, Mr. Han bertanya kenapa saat itu Taesan tidak membunuhnya. Kita dibawa ke masa lalu, di mana Taesan sedang berjaga dan informasi yang dia terima kalau Mr. Han akan melewati tempat itu, sehingga Taesan harus menangkap Mr. Han. Mr. Han kaget saat di depannya ada Taesan, tetapi Taesan bergerak cepat dan mereka bergulat satu sama lain. Saat posisi Taesan sudah berada di atas Mr. Han dengan pisau di tangannya, dia tidak langsung menusukkan pisaunya kepada Mr. Han. Ada perasaan takut dan dia memang tidak ingin melakukannya. Kesempatan itulah yang digunakan Mr. Han untuk langsung kabur dan Taesan tak mampu lagi mengejarnya. Mr. Han berkata kalau dia masih hidup karena Taesan. Dia tidak membunuh Mr. Han karena waktu dia kecil, dia melihat ibunya bunuh diri dengan darah yang menggenang dan Taesan sejak saat itu jadi takut melihat darah. Lantas di berita menjelaskan bahwa Taesan membunuh temannya sendiri. Kemudian Taesan menjelaskan bahwa dia dijebak Monsuk dan Monsuklah yang membunuh temannya dan kematian Monsuk dilimpahkan kepadanya.
Mendengar keterangan Taesan, Mr. Han menyuruhnya langsung pergi dari tempatnya karena dia tidak mau berurusan lagi dengan Monsuk. Taesan diseret keluar Mr. Han dan Taesan memohon agar dia dibiarkan di sini dulu. Kalau tidak, Monsuk akan membunuhnya dan Sojinnya akan mati. Mr. Han kaget mendengar jika Sojin adalah anak Taesan. Tim dan polisi daerah setempat sedang rapat dan memperkirakan di mana Taesan berada. Kemudian Sang Hon menelpon Jae Kyung, di mana Sang Hon mengabarkan bahwa In Hye adalah tunangan Seung Woo dan Taesan adalah pendonor untuk Sojin anak Taesan dan In Hye. Jae Kyung semakin syok dibuatnya. Dia masih dengan tuduhannya bahwa Taesan membunuh Misuk lalu kabur untuk menyelamatkan Sojin. Sang Hon bilang kalau operasinya tanggal 26 dan jika Taesan mati, Sojin juga akan ikut mati. Jae Kyung langsung memerintahkan agar dokter yang menangani Sojin tidak memberitahu tentang Taesan pada Seung Woo. Karena Seung Woo tahu, maka Monsuk juga bisa tahu dan itu akan semakin membahayakan Sojin. Singkat cerita, semua kepolisian dan tim menelusuri setiap rumah di desa tersebut, di mana Seung Woo masuk ke dalam rumah Mr. Han dan memeriksa di dalamnya. Dia masuk ke sebuah tempat di mana tidak ditemukan Taesan. Mr. Han berada di tepi sungai. Dia sedang membuat pakaian Taesan menjadi robek dan berlumuran darah agar semua yang mencari mengira Taesan sudah mati. Dia bahkan melukai tangannya sendiri sehingga darahnya bisa dia usapkan di baju Taesan. Salah satu petugas menemukan sepatu Taesan di salah satu bebatuan, sedangkan Sukdo menemukan baju robek Taesan yang sedang berlumuran darah dan memandangnya dengan wajah syok. Tim pun kembali berkumpul dan Taekna memandang ngeri pada pakaian Taesan. Dia berasumsi kalau Taesan pasti sudah terluka parah, lihat saja dari pakaiannya yang hancur seperti ini. Tetapi Jae Kyung masih tak percaya, apalagi Seung Woo. Kemudian mereka harus menemukan Taesan sebelum terlambat. Setelah bisa mengelabui polisi, Mr. Han membuka ruangan tersembunyinya dan menyuruh Taesan segera naik karena polisi sudah pergi. Mr. Han mengeluarkan antibiotik yang dibelinya dan memberikan itu pada Taesan. Mr. Han berkata jika dia sudah membuat Taesan seolah-olah mati. Jadi cepat ganti pakaian dan segera pergi ke sini. Dia bahkan memberi Taesan sedikit uang dan menyiapkan antibiotik untuk Taesan selama seminggu. Mr. Han bukannya tidak ingin membiarkan Taesan di rumahnya, tetapi anak buah Monsuk jika belum menemukan Taesan, pasti dia akan terus mencari Taesan di wilayah itu. Singkat cerita, Monsuk sedang bertemu dengan dua rekan bisnisnya. Dan dia berkata kalau Gedun Jingyan sudah menjadi jaminan. Tepat di obrolan mereka, Kim menelpon Monsuk. Kim melaporkan jika Taesan terbawa arus sepanjang 10 km. Karena Kim belum menemukan kameranya, Monsuk menyuruh Kim agar tidak beranjak sedikit pun dari sana sebelum menemukan mayat Taesan. Tak lama datanglah Daejun dan melaporkan dia sudah menemukan wanita Jang Taesan. In Hye akhirnya mendengar berita tertembaknya Taesan dan jatuh ke jurang. In Hye jelas tidak percaya bagaimana dengan Sojinnya. Kemudian Jae Kyung masih berdiri di tepi sungai, di mana jika Taesan sudah mati, itu semua belum berakhir untuknya. Di rumah mewah Seo-hee, dia mendengar berita tentang Taesan yang kemungkinan tewas. Seo-hee sudah siap bekerja. Tanpa dia sadari, Kim Min-soo ada di dekat situ, lalu mencatat setiap pergerakan Seo-hee. Jae Kyung yang masih kesal melihat kedatangan Seung Woo, lalu berkata jika Seung Woo harus bisa menemukan mayat Taesan, baru boleh kembali ke Seoul. Yang lain jelas terkejut dengan keinginan Jae Kyung itu, tetapi Seung Woo menyetujuinya karena dia memang berencana seperti itu. Sojin yang ada di ruang aseptik berbicara kepada Taesan sambil melihat foto Taesan bersama In Hye. Sojin melanjutkan ceritanya kalau saat ibunya memutuskan menerima Seung Woo,
Ibu merobek dan membuang foto ini, tetapi biasanya orang membakar foto orang yang sudah mati, bukan merobek ataupun membuangnya. Dia melihat itu di sebuah drama. Kemudian sebuah truk melintas dan sopir tersebut adalah Taesan. Taesan yang wajahnya terlihat bengkak dan menakutkan sama sekali tidak dicurigai oleh petugas saat itu. Mr. Han berkata kalau Taesan bodoh sehingga diperdaya Monsuk hingga 3 kali. Taesan berpura-pura mengambil tasnya, bersiap untuk pergi. Tapi ternyata tasnya itu dia gunakan untuk menyerang Mr. Han dan menjatuhkan pisau yang digenggam Mr. Han. Dia bukannya tidak tahu jika dia diperdaya Monsuk, tapi jika saat itu dia tidak dipenjara menggantikan Monsuk, maka Inhye akan dalam bahaya dan dia tidak mau itu terjadi. Taesan menangis dan bilang semenjak putus dari Inhye karena Monsuk, dia tidak masalah mati hari ini ataupun besok. Saat itu dia hanya memikirkan Inhye dan tidak memikirkan Sojin. Saat itu dia hanya memikirkan Inhye bahagia. Oleh karena itu dia menyuruh Inhye untuk aborsi. Jika Inhye melahirkan Sojin, dia takut akan menjadi beban bagi Inhye, seperti ibunya yang menganggap dia sebagai beban. Kemudian Mr. Han terharu dan berikutnya Taesan sedang lahap menyantap makanannya. Mr. Han memberikan secari kertas dan berkata agar Taesan pergi ke Busan. Di sana ada kapal menuju ke Filipina. Di sana Taesan bisa bersembunyi 10 hari dengan aman, lalu kembali ke Incheon pada tengah malam sebelum operasi. 일각으로 추락한 장씨가 사망했을 것으로 추정하고 Inhye menemui Jisuk di ruangannya. Dia menangis karena diberita Jang Taesan sudah mati dan praoperasi tidak bisa dihentikan sekarang. Perawatan pun tidak bisa dihentikan. Jika dihentikan, Sojin mudah terinfeksi. Jisuk bilang jika Inhye memberitahu Seungwoo dari awal, maka semua ini tidak akan terjadi. Inhye terus menangis dan mungkin karena lelah, Inhye terjatuh pingsan. Im Ki-ho, ayah Seungwoo, memarahi anaknya yang menembak buronan dan tidak bisa menangkapnya. Seungwoo hanya bisa meminta maaf. Kemudian ayahnya juga meminta untuk mengajukan permintaan maaf secara tertulis. Seungwoo pun mematuhinya. Inhye masuk ke kamar Sojin dan mendorong kursi roda. Sepertinya Sojin akan menjalani terapi radiasi lagi. Taesan terlihat datang ke rumah sakit dan berniat menemui Inhye. Sebelum itu dia berniat menghilangkan bengkak di wajahnya karena Mr. Han bilang jika tanaman ini tidak berbahaya. Di saat Sojin selesai menjalani terapi radiasinya, tepat saat itu pintu lift terbuka dan Sojin yang sedang ada di dekat lift melihat ayahnya. Begitu juga dengan Taesan, dia melihat putrinya yang sepertinya sedang menahan sakit. Tapi Sojin tetap tersenyum saat melihat Taesan, membuat Taesan juga membalas senyuman Sojin. Tepat di ruangannya, Sojin lompat-lompat saking girangnya. Kemudian Inhye terkejut mendapat panggilan dari Taesan. Inhye pun langsung keluar ke tempat aman untuk menerima telepon dari Taesan. Inhye menyuruh Taesan untuk menyerahkan diri. Jika dia menyerahkan diri, maka dia akan terbunuh. Taesan juga bilang kalau dia tidak mempercayai siapapun dan begitu juga dengan Inhye. Taesan kemudian memberitahukan rencananya kepada Inhye kalau malam ini dia akan naik kapal menuju ke Filipina dan akan kembali di saat sebelum operasi Sojin. Jadi Inhye tenang saja. Inhye semakin kaget, dia bahkan sampai terjatuh mendengar rencana Taesan. Dia juga berpesan agar Inhye tidak memberitahukan siapapun tentang hubungannya dengan Sojin. Jika Inhye masih mau Sojin selamat. Kemudian saat Taesan akan menutup teleponnya, dia berkata, ayah Sojin jangan mati. Tanpa mereka berdua ketahui, Jae-kyung ternyata menyadap telepon Inhye dan mendengar percakapan dua orang itu. Dia kini tahu rencana Taesan yang akan menyelundupkan diri. Taeknam sedang makan malam bersama timnya dan meminta agar timnya mencari tahu hubungan Minsuk dengan Jaksa Park.
Karena dia sejak awal sudah curiga ada hubungan antara Misuk dengan Jasa Park. Singkat cerita, Monsuk datang ke rumah sakit di mana Sojin berada. Dia ditemani Yoongjin. Sojin masih dengan hobi menggambarnya dan 10 hari lagi dia bisa bertemu dengan ayahnya. Lalu telepon di ruangan Sojin berdering. Sojin pun menerimanya. Sojin membuka tirai dan terlihat wajah Monsuk di luar jendelanya. Monsuk bertanya apa Jang Tae-san adalah nama ayah Sojin. Kemudian Sojin tersenyum senang dan membenarkan hal itu. Nah, inilah rangkuman episode kali ini. Semakin seru aja ya. Jadi jika kalian ingin gua ngelanjutin alur filmnya, yuk dibantu share, like, subscribe sebanyak-banyaknya. Nah, akhir kata selamat berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.